Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian, wabil khusus sahibul bait wa sahibatil bait. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang tentunya sampai saat ini tidak pernah luput menitipkan nikmatnya kepada kita semua. Syukur, alhamdulillah, berkat nikmatnya lah kita bersama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian, tepatnya di rumah Ibu Hajah Aliyah. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi wasilah kita mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabat hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak serta ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kita masih dipertemukan dengan tahun baru Hijriah 1447. Ini sebuah keberuntungan yang luar biasa, kita masih diberikan umur panjang. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram. Kemudian setelah bulan Muharram, bulan Safar. Sangat miris sekali generasi kita, anak-anak kita di zaman sekarang ini lebih hafal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan Hijriah. Betul Bu? Termasuk ibu-ibu yang suaminya kerja di pabrik, kerja di perkantoran, pasti hafal tuh bulan-bulan Masehi. Kenapa hafal? Karena memang gajiannya akhir bulan Masehi. Ibu pernah dengar nggak Pak gajiannya akhir bulan Muharram? Jarang. Jarang Pak ya. Maka ini yang menjadikan betapa malu kita sebagai orang Islam. Tidak bangga dengan bulannya sendiri. Saya yakin ibu bapak jamaah rahimahumullah, kalau ibu ditanya tentang bulan-bulan Masehi pasti kawang Bu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi coba namun ditakoni bulan-bulan Hijriah, kita yakin ibu kita ketelimbang. Betul Bu? Betul. Ayo betul. Ya dicoba. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, yang ketiga yang keempat Rabiul, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-7, yang ke-12 Dzulhijjah. Yang hafal mah hafal, yang enggak hafal mah enggak hafal. Ada sebagian ibu-ibu yang cuma gerak mulutnya doang karena malu ya sama yang di sebelah. Ibu, saya punya rumus nih Bu, biar cepat menghafal bulan-bulan Hijriah. Kita ambil awal permulaan katanya. Muharram, jadi diambil mu-nya. Muharram mu, Safar so, kemudian Rabiul Awal ro, Rabiul Akhir ro, Jumadil Awal ju, Jumadil Akhir ju, kemudian Rajab ro, Sya'ban sa, Ramadan ro, Syawal sa, Dzulqa'dah Dzulhijjah Terus disingkat apa? berarti ibu Musarrara Juju Rosa Dul ya bukan Bu, Musarrara Juju Rosa Dul. Ibu makan cengit dul. Dikasih lagu ibu biar cepat hafal juga. Musarrara Juju Rosa Dul. Lagi Bu, Musarrara Juju Rosa Dul. Ibu yang di luar. Musarrara Juju Rosa diterapin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Naik Bu, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Musarrara, terus Bu. Ibu biar mantap, malu sama cucu sama anak, ya Bu. Cucu ibu sekolah di PAUD, sekolah di TTA, diajarin pinter-pinter, mboknya mau kawan. Harus 100 kali. Musarrara Juju Rosa diterapin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, naik. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah.
bahas apa? Bilang Bu Dul. Dul Faidah dan Dul Ija. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa dengan bertambahnya tahun baru Hijriah berarti hakikatnya kita semakin mendekati dengan kematian. Betul, Bu? Karena memang di setiap kita ini adalah camat, calon-calon mati. Semakin bertambah tahun, maka semakin kita mendekati dengan yang namanya kematian. Semakin dekat malaikat maut untuk mencengkramkan kuku-kukunya, tinggal nunggu instruksi dari Allah. Terkadang ibu jamaah rahimakumullah, di umur di atas 63 tahun, maka ibu jangan sampai perbanyak angan-angan dunia. Ya. Bagi orang yang umurnya sudah di atas 60 tahun, maka hilangkan angan-angan dunia yang seharusnya ibu jamaah rahimakumullah di atas 60 tahun itu ibu yang ada harusnya angan-angan akhirat. Kepingin dunia ibu dipending dulu ibu. Perbanyak keinginan-keinginan agar mendapatkan kedudukan mulia kelak di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, Nabi kita itu umurnya 63 tahun loh Bu. Umatnya nggak jauh beda. Kalau sekarang ibu sudah 62 tahun berarti setahun. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan berarti 1 bulan. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari berarti tinggal. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari 23 jam berarti sejam. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari 23 jam 59 menit berarti semenit. Tapi ini hal yang pasti. Terkadang kita tidak menyadari. Dengan bertambahnya tahun, kadang-kadang kita lupa. Sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita kerjakan, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, maka ini yang harus kita renungkan. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah? Apakah ibadah kita sudah benar, Ibu? Kalau benar urusan diterima ataupun tidak itu urusan Allah. Ibu, PR kita itu ibadah kita sudah benar apa belum, Bu? Ya, Bu? Kalau urusan diterima atau tidak, Pak, itu urusan Allah. Laka semua roh, Pak. Taubat kita diterima ataupun tidaknya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Cuma diterima ataupun tidaknya ibadah dan taubat kita, para ulama-ulama kita melalui lisan Nabi kita Muhammad hanya diberikan ciri-cirinya saja. Ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah, Ibu, yang pertama, kalau ibadahnya diterima, perbuatannya jadi baik, Ibu. Wong ibadah iku ibu, bener orang di ibadah iku cerminan, bener orang di perbuatan kita. Maka pantas dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya perbuatan sholat itu, ya, itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Kita melakukan sholat itu mencegah daripada perbuatan fahsya, keji, wal munkar dan perbuatan munkar. Sementara ini banyak orang yang sholat akan tetapi maksiat jalan terus. Berarti sholatnya hanya sekedar kewajiban. Sholatnya hanya sekedar ya kewajiban, merasa kewajiban saja, bukan merasa kebutuhan, bukan merasa kita ini sudah cinta kepada Allah. Akan tetapi sholatnya hanya sekedar kewajiban. Sholatnya di masjid, ibu pulang dari masjid sendal uang diembat. Ada orang ibu yang mengatakan, Pak Ustadz, dalam Al-Quran kan Allah sudah berfirman, kalau orang itu sudah sholat, maka bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Pak Ustadz, buktinya ada orang sana, Pak Ustadz sholatnya rajin, tapi ngegibah jalan terus. Berarti sholatnya hanya sekedar kewajiban, bukan kebutuhan.
Kalau kita butuh Allah, maka malulah ketika kita melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Begitu Ibu. Ini kira-kira jelas Bu? Apa yang jelas Bu? Sholat. Jorong sendal. Coba ya. Makanya ciri-cirinya doang Bu. Semakin tenang hidupnya, itu ciri-ciri ibadahnya diterima. Semakin dekat dengan Allah, semakin nafsu melakukan ibadah. Semakin kurang seperti kita minum air lautan, bukan hilang haus, tapi semakin haus, semakin bertambah ibadahnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ciri-ciri yang tobatnya diterima oleh Allah, ijtinabul haram. Apa? Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kapok orang maning-maning ngelakoni maksiat, kapok orang maning-maning ngelakoni perbuatan dosa. Kalau memang dilarang oleh Allah, dijauhi sejauh-jauhnya. Kalau memang diperintahkan oleh Allah, dilakukan dengan sekuat tenaga. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang tobatnya diterima, wal hirsu ala talabil ilm, yaitu gemar untuk menuntut ilmu, demen dodok ning pengajian Bu. Namun anak uang, Ibu, ngomong kita tobat, tapi tidak ada hatinya keterikatan dengan majelis, tidak ada keterikatan dengan ilmu, maka tobatnya hanya sekedar lisan saja. Ketika orang yang bertobat, kemudian tobatnya diterima oleh Allah, maka hatinya akan diberikan apa? Kesemangatan untuk duduk di majlis-majlisnya ulama. Ingin menyempurnakan ibadahnya dengan ilmu. Makanya punten Ibu, orang awam dengan orang alim, orang awam kesalahannya double, orang jahil kesalahannya 2, orang alim 1. Biasanya nana ning siji, biasanya ning kampung ataupun di tengah-tengah masyarakat kita sering dengar, untung kita jadi wong bodoh. Pernah dengar nggak Bu? Untung kita udah jadi orang bodoh. Kira-kira pernah dengar nggak Bu? Iya kan? Padahal itu salah besar. Orang bodoh salahnya kedua, orang alim cuma 1 kesal. Ketika orang alim tahu ini tidak boleh dilanggar, maka itulah salahnya 1. Tapi kalau orang awam, orang jahil, salahnya double Bu. Yang pertama salah melanggarnya, yang kedua salah tidak menuntut ilmunya. Ini kira-kira jelas Ibu? Jelas. Apa nih yang jelas Bu? Sholat. Ya kesalahan orang sholat. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya, wala ya'udu lidzanbi, kata Nabi, melalui lisan para ulama, ia berjanji tidak mau mengulangi perbuatan yang sama. Tuh. Ini ciri-ciri orang yang taubatnya diterima. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat melakukan ibadah, maka ini apa yang disampaikan oleh Nabi, ibadah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun baru renungkan sudah berapa banyak kesalahan dan dosa kita. Ibu jujur Bu ya, Ibu. Yang di luar jujur Bu ya. Ini Ibu tahun kemarin kira-kira kebanyakan bikin dosa apa pahala Bu? Dosa. Yang ngomong dosa jujur. Iya. Yang ngomong pahala sombong. Tuh. Ya. Maka kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah? Padahal masalah iblis itu dulunya makhluk Allah yang ahli taat. Karena sifat sombongnya. Kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan dosa. Nabi Adam kenapa tobatnya diterima oleh Allah? Karena memang Nabi Adam alaihissalam dalam hatinya ada perasaan menyesal melakukan perbuatan dosa. Termasuk 10 Muharram nanti Ibu, di mana Allah memuliakan 10 para nabi Pak. Di antara yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu di antara Nabi Adam alaihissalam. Dari apa Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari perbuatan dosanya. Di 10 Muharram lah Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima, kenapa diterima? Diterima karena ada perasaan menyesal melakukan perbuatan dosa.
Itu ceritanya ibu dalam kitab Qisasul Anbiya. Nabi Adam itu hidup di surga bersama Siti Hawa. Nabi Adam tuh Bu. Ya. Kata Allah, wahai Adam, silakan sampean nikmati fasilitas surga, tapi titip, jangan dekat-dekat sama buah khuldi. Tuh, itu iblis Pak, dengan perasaan dengkinya tidak ridho dengan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya iblis merayu Nabi Adam alaihissalam. Kata iblis, Dam, sampean tahu Dam, kenapa Allah itu melarang kamu makan buah khuldi? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Yang nggak tahu ini perintah Allah. Dam, khuldun itu artinya kekal. Allah tidak mau engkau kekal selamanya di surga, makanya Allah melarang kamu makan buah khuldi. Akhirnya apa kata Nabi Adam? Maaf iblis, ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Akhirnya iblis, ibu, gagal merayu Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya ibu peluang yang berikutnya, iblis merayu Siti Hawa, istrinya Pak. Istri. Kata iblis, Hawa, apakah kamu tidak ingin merasakan lezatnya, nikmatnya buah khuldi? Apa kata Siti Hawa? Ya mau. Kamu minta dong sama suamimu Adam, sama kekasihmu Adam, suruh ngambilin buah khuldi. Akhirnya Siti Hawa ngerayu Nabi Adam alaihissalam. Apa jara Siti Hawa? Ini jara bahasa dunia ini konon atau Mas sama saya cinta enggak? Oh ya cinta dong deh. Sebesar apa? Sebesar arusnya Allah. Oh. Apa kata Siti Hawa? Kalau memang kamu cinta sama saya, sayang sama saya, tolong ambilin buah khuldi. Saya pengen merasakan nikmatnya, lezatnya buah khuldi. Tuh Bu, Pak, wong lanang makelek karo wong wadon. Merayu nu wadon pinter ngerayu, ternyata wudu sekian doang bengen waktu Siti Hawa gak pinter ngerayu. Makanya namun ibu duwe kepengen ning laki, pengen dibeliin emas, pengen dibeliin kalung, ada ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu rayu Bu. Iya, merayu dulu. Iki mau ngejaluk nih laki jemaksud ataupun ngebentak, tolong sih Pak, beliin ini gelang. Lihat tuh teman-teman tetangga pakai gelang beca. Saya mah buru-buru gelang beca. Dari dulu cincin 5 gram nggak nambah-nambah. Ini mas kawin tahun 90 ini Pak. Oh, maka ibu rayu dulu suami. Apa kata ibu Pak? Pak. Iya. Nggak ada yang jawab lagi. Bapak sama saya sayang nggak Pak? Lah sayang. Biasa Pak. Awalnya aksennya bikinin kopi dulu, ya, mungkin dipijitin dulu. Nah baru ibunya ngomong, ibu wong lanang, ibu artine apa? Artine lontor. Segalak-galaknya wong lanang, sekerang-kerangnya wong lanang, karo rayuan wadon makeleh. Sok aja percaya. Ternyata tukang ngerayu itu udu bae wong wadon sekian. Ternyata ning zaman Nabi Adam, yaitu Siti Hawa pernah ngerayu. Barang dipangan ibu diambil Nabi Adam ngambil 1, Siti Hawa ngambil 2 Bu. Oleh Nabi Adam dimakan 1, barang nyangkut ing tenggorokan, barang jelek nyangkut ing tenggorokan, maka copul jakun ibu ngene. Siti Hawa mangane roro, barang dipangan ibu, barang mangan roro, copul ning dadane ibu. Tumbuh benjolan di dada. Makanya untuk membedakan wong lanang karo wong wadon, wong lanang mah nane jakune, ari wong wadon mah nane benjolan. Kira-kira jelas Bu? Apa sing jelas Bu? Benjolan. Pembokat ibu ataupun bapak lewat sumampir. Nana uang rambutnya dawar, rambutnya pirang, roknya cingkrang, deleng demen Pak. Yang tenggorokannya demen. Kira-kira anda benjolannya orang. Iya. Siapa namanya naik? Nur. Nur siapa? Nurdin Pak. Berarti uang wadon jadi-jadian.
Akhirnya terusirlah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dalam satu riwayat seluruh yang namanya pohon-pohon di surga semuanya menghindar kecuali pohon gaharu dengan pohon tin. Saking kasihan kepada Nabi Adam alaihissalam, pohon gaharu dan pohon tin ini merasa kasihan, kemudian dipetiklah daunnya kemudian untuk menutupi badan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam menganyam daun pohon gaharu, Siti Hawa menganyam daun pohon tin. Nah, dalam satu riwayat diusir oleh Allah, Nabi Adam diusir di India, Siti Hawa terusir di Mina. Maka daun yang membalut tubuh Nabi Adam itu ada yang jatuh, maka tumbuh di India itu pohon gaharu. Maka ini India itu penghasil minyak wangi. Kenapa? Karena bahan bakunya dari gaharu. Di Mekah ibu di Mina ikut disebut ada pohon yang namanya pohon tin yang banyak khasiatnya ibu. Maka ini luar biasa kisahnya. Maka terpisahlah antara Siti Hawa dengan Nabi Adam. Berapa lama? 40 hari. Sebagian mengatakan 40 tahun. Oh, bayangkan kan terpisah karena Nabi 40 tahun. Oh, waktu dasar. Seumur. Oh, bang. Bodrak dimur mempan. Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah, selama itu tidak berani melihat ke atas, tapi saking malunya melakukan satu maksiat, diusir oleh Allah. Kemudian menundukkan kepalanya ke tanah, menyungkurkan kepalanya ke tanah, nangis setiap dina. Dengan doa Nabi Adam alaihissalam, dan di mana doa Nabi Adam tertera dalam Al-Quran, yaitu doanya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dolamna Tuhan kami, dolamna angkusana, kami mendolimi diri kami sendiri. Terus wa illam taghfir lana, dan seandainya tidak ada ampunanmu ya Allah, wa tarhamna, dan rahmatmu ya Allah. Terus lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Masya Allah, itulah ampunan dan rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Adam, di mana 10 bulan Muharram ini Nabi Adam mendapatkan yang namanya ampunan Allah. Alhamdulillah. Jadi ibu, hikmah ataupun poin dari kisah Nabi Adam alaihissalam, seberapa besar pun kesalahan yang kita lakukan, maka Allah membuka pintu tobat yang sebesar-besarnya. Yang penting kita ada niatan dan itikad ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang itu pasti memiliki masa lalu dan berhak memiliki masa depan. Sebagaimana ulama tasawuf mengatakan, suksesnya seorang hidup, suksesnya seorang hamba tidak dilihat dari awal hidupnya baru permulaan, tidak dilihat dari pertengahan hidupnya baru separuh, akan tetapi sukses tidaknya seorang hamba itu dilihat dari akhir hidupnya. Apakah mendapatkan husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Mudah-mudahan suami daripada Ibu Haji Aliyah, yaitu Bapak Haji Nana, mendapatkan husnul khotimah. Amin. Apalagi beliau katanya meninggal di malam Jumat ya, Boji ya? Hari Jumat, bukan? Masya Allah ya. Jadi luar biasa, bertepatan dengan haulnya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kaget, saya kaget. Tadi Ibu Aliyah siapa? Saya bilang kan. Mau kalau suaminya, saya siapa? Saya sampai sana, Bu. Sana tuh.
Iya tahu cuman kalau ini kalau di WA namanya nama lengkap itu nama itu. Gitu nama-nama lengkap. Jadi nggak tahu nama apa tuh, ahlinya nggak tahu. Makanya yang kedua saya kaget, perasaan tahun kemarin masih ketemu, masih ngobrol, kita pengajian di sini Bu ya. Tahu-tahu udah dia call-in. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan mendapatkan ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi punten yang terakhir, saya tidak panjang lebar. Tadi nasihat yang saya sampaikan itu untuk menasihati diri saya pribadi dan umumnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Gitu Bu ya. Yang benar dibawa pulang, ya, dicampur sama berkat-berkatnya Bu. Itu ada juga udah berkat Bu. Berikut juga yang salah-salahnya dibawa pulang juga. Nanti kalau ibu pulang ke rumah nemu tong sampah, yang salah tuh dibuang di tong sampah, yang benernya terus dibawa pulang. Nanti dikasih sama suami, itunya apa Ma? Dul. Itu Bu ya, dul qaidah dan dul hijah. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.